Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang survei metabolisme. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Fatimah Zahra, Krisel Jonina, Najwa Nurul Iza, dan Alfi Rahmawan. Materi pertama akan dijelaskan oleh Alfi Rahmawan kepada Alfi. Saya persilahkan. Materi pertama itu mengenai metabolisme dalam kehidupan makhluk hidup memerlukan suatu energi yang diperoleh dari proses metabolisme. Nah, metabolisme ini ada dua fase, yaitu fase anabolisme dan katabolisme. Katabolisme itu merupakan suatu respirasi seluler glukosa dan bahan bakar organik dipecah menjadi suatu karbon dan air dengan membebaskan energi. Sedangkan anabolisme itu merupakan suatu serangkaian reaksi kimia yang membutuhkan energi untuk membentuk molekul besar dari molekul yang lebih kecil. Metabolisme kemudian ada yang namanya metabolisme sekunder. Itu merupakan suatu lintasan yang terjadi bukan dalam kehidupan tertentu, misalnya mikroba dan tanaman. Contohnya yaitu pembentukan alkaloid pada tanaman dan pembentukan molekul karbohidrat khusus pada inulin. Next. Nah, organisme hidup berpartisipasi di dalam daur karbon dan oksigen. Jadi, organisme dibagi menjadi dua golongan utama, yaitu autotrof dan heterotrof. Nah, kalau misalnya autotrof itu bersifat dapat mencukupi diri sendiri, sedangkan heterotrof dia perlu asupan karbon dalam bentuk yang lebih kompleks dari produk yang dibentuk oleh sel lain. Nah, kalau misalnya autotrof, dia menggunakan karbon dioksida langsung dari atmosfer sebagai sumber karbon, sedangkan heterotrof dia tidak bisa mengambil atau menggunakan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga karbon tersebut itu harus diolah terlebih dahulu oleh makhluk lain. Kemudian dapat dikonsumsi oleh si heterotrof tadi. Nah, organisme autotrof itu memperoleh energinya dari matahari, sedangkan heterotrof dia memperoleh energi dari degradasi nutrien organik dari autotrof. Autotrof dan heterotrof itu hidup bersama-sama di dalam daur yang luas dan saling bergantung. Organisme autotrof dia menggunakan CO2 langsung dari atmosfer untuk membangun biomolekul organik dan menghasilkan suatu oksigen. Sedangkan heterotrof dia sebaliknya, dia mempergunakan produk organik dari autotrof sebagai sari makanan dan mengembalikan CO2 ke atmosfer. Next. Nitrogen berdaur di dalam biosfer. Nah, nitrogen merupakan suatu keharusan bagi biosintesis asam amino dan basa purin serta pirimidin yang nitrogen merupakan suatu keharusan bagi biosintesis asam amino dan basa purin serta pirimidin yang merupakan unit pembangun protein dan asam nukleat bernitrogen. Tumbuhan dia pada umumnya menggunakan amonia atau senyawa nitrat terlarut sebagai sumber nitrogen. Nah, relatif sedikit organisme yang mampu melakukan suatu proses fiksasi gas nitrogen yang menyusun sampai 80% atmosfer. Jadi, pembangun atmosfer itu 80%-nya itu dari nitrogen. Karena kerak bumi mengandung sedikit nitrogen anorganik bentuk garam terlarut, semua organisme hidup itu bergantung pada nitrogen atmosfer dan organisme yang melakukan suatu fiksasi nitrogen. Nah, nitrogen dapat difiksasi oleh cyanobacteria karena cyanobacteria tadi bersifat autotrof. Nah, pada metabolisme setiap organisme yang terlibat selama berlangsung terdapat kehilangan energi bebas dan dengan sendirinya terjadi peningkatan sejumlah energi yang tidak dipergunakan. Aliran energi dia bersifat aliran satu arah dan bukan suatu siklus karena energi tidak pernah dapat dibentuk kembali dari energi yang terbuang yang tidak berguna, tetapi energi bebas atau energi yang bermanfaat dia selalu terubah menjadi bentuk yang tidak berguna. Next. Metabolik dijalankan oleh sistem enzim yang bertahap. Jadi enzim itu merupakan suatu unit yang paling sederhana dalam proses aktivitas metabolik. Nah, masing-masing enzim dia dapat mengkatalitik suatu reaksi
berfungsi secara spesifik, tapi pada metabolisme dapat dikatakan dengan multi-enzim bertahap, yaitu masing-masing dia punya tahap katalitik bertahap yang terlibat di dalam suatu lintas metabolik tertentu. Suatu enzim bekerja dengan cara berurutan, saling berkaitan sehingga produk dari enzim pertama menjadi substrat bagi enzim kedua. Nah, produk dari enzim kedua dia bahkan menjadi substrat bagi enzim seterusnya. Transformasi produk berurutan pada lintas dikenal sebagai metabolik antara atau metabolit. Tahap yang berurutan menyebabkan terjadinya perubahan kimia spesifik, biasanya merupakan penarikan, pemindahan atau penambahan suatu atom, molekul atau gugus fungsional spesifik. Melalui perubahan bertahap yang demikian teratur itu, biomolekul substrat terubah menjadi produk akhir metabolik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa. Kemudian selanjutnya ada metabolisme terdiri dari lintas katabolik dan lintas anabolik. Dalam metabolisme terdapat dua fase, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme ini merupakan fase metabolisme yang bersifat menguraikan molekul organik nutrien seperti karbohidrat dan lipid dan protein. Kemudian anabolisme merupakan fase pembentukan atau sintesis molekul prekursor disusun menjadi makromolekul besar yang merupakan komponen sel seperti protein dan karbohidrat. Lintas katabolik mengarah pada sedikit produk akhir. Tahap yang pertama yaitu makromolekul sel dipecahkan menjadi unit pembangun utamanya. Polisakarida dipecahkan menjadi heksosa atau pentosa. Kemudian lipid dipecahkan menjadi asam lemak, gliserol, dan komponen lain. Dan protein terhidrolisis menjadi ke-20 komponen asam amino. Pada tahap katabolisme kedua, berbagai produk yang terbentuk diubah menjadi sejumlah yang lebih kecil dan lebih sederhana. Kemudian produk akhir dari tahap 2 ini yang bersifat umum yaitu CoA dan asetil-CoA. Pada tahap ketiga, gugus asetil-CoA diberikan ke dalam siklus asam sitrat, yaitu lintas akhir yang bersifat umum yang dilalui oleh nutrien penghasil energi. Di sini terjadi oksidasi nutrien, menghasilkan karbon dioksida. Air dan amonia adalah produk akhir katabolisme lainnya. Lintas biosintetik menyebar menghasilkan berbagai produk. Jadi anabolisme juga berlangsung dalam 3 tahap, dimulai dengan molekul kecil pemula. Contohnya itu sintesis protein mulai dengan pembentukan asam alfa keto dan pemula lain. Pada tahap berikutnya, asam alfa keto ini teraminasi oleh donor gugus amino membentuk asam alfa amino. Pada tahap terakhir metabolisme, asam amino disusun menjadi rantai polipeptida membentuk berbagai jenis protein. Dengan cara yang sama, gugus asetil dibangun menjadi asam lemak dan selanjutnya dirangkai membentuk lipid. Setiap tahap utama pada katabolisme dan anabolisme, biomolekul tertentu dikatalis oleh sistem multienzim. Perubahan kimiawi berurutan yang terjadi pada setiap jalur utama metabolisme sebetulnya sama di dalam semua bentuk kehidupan. Kemudian ada perbedaan antara lintas katabolik dengan lintas anabolik yang berhubungan. Pada dasarnya, lintas katabolik dan anabolik ini memiliki hubungan yang berkaitan, namun ada perbedaan, yaitu pada arahnya yang saling berlawanan. Contohnya, pada proses degradasi glukosa menjadi asam pirufat yang berlangsung dalam hati, digunakan sebanyak 11 enzim yang bersifat spesifik dalam proses katalisasi setiap tahap yang berurutan. Berbeda ketika proses biosintesis glukosa yang berlangsung dalam hati. Pada proses tersebut dipergunakan sebanyak 9 dari 11 tahap enzimatik, dan 2 tahap lainnya menggunakan serangkaian enzimatik yang berbeda. Lalu alasan pertama yaitu terpenuhinya energi yang akan digunakan pada proses biosintesis sangat kecil dibanding energi yang digunakan pada proses degradasi. Pada proses degradasi suatu molekul kompleks terjadi pelepasan energi, sedangkan pada proses biosintesis diperlukan suatu input energi. Selanjutnya, ada ATP membawa energi dari reaksi katabolik ke reaksi anabolik. Molekul kompleks seperti glukosa memiliki banyak energi potensial karena derajat tingkat struktural yang tinggi. Ketika molekul tersebut dipecah menjadi komponen yang lebih sederhana, akan banyak energi bebas yang dilepaskan. Kemudian energi bebas yaitu merupakan suatu energi yang mampu melakukan kerja pada suhu dan tekanan yang tetap. Sejumlah
besar energi yang dibebaskan dari glukosa dan bahan bakar lainnya pada proses katabolisme disimpan oleh sintesis ATP dari adenosin difosfat atau ADP, serta fosfat anorganik yang terjadi secara bersamaan. Energi yang disimpan dalam bentuk ATP tersebut dapat melangsungkan 4 kegiatan, yaitu satu, ATP dapat memberikan energi yang diperlukan bagi kerja kimia pada biosintesis. 2, ATP merupakan sumber energi bagi motilitas dan kontraksi sel. Dan ketiga, bagi transport nutrien melalui membran melawan gradien konsentrasi. Yang keempat, energi ATP juga dipergunakan secara tidak terlihat untuk menjamin pemindahan informasi genetik secara tepat selama biosintesis DNA, RNA, dan protein. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kristal. Baik, kemudian selanjutnya ada NADPH membawa energi dalam bentuk tenaga produksi. Membawa energi kimia dari reaksi katabolisme menuju reaksi biosintesis dapat dilakukan dengan menggunakan energi dalam bentuk atom hidrogen atau elektron. Pada pembentukan glukosa dari karbon dioksida selama fotosintesis, ataupun pada saat pembentukan asam lemak dari asetat yang berlangsung dalam hati hewan, diperlukan suatu tenaga produksi berupa atom hidrogen berperan dalam reduksi ikatan ganda menjadi suatu ikatan yang tunggal. Hidrogen tersebut harus memiliki energi bebas. Atom hidrogen berenergi tinggi ini diperoleh dari bahan bakar sel oleh kerja dehidrogenase yang mengkatalisis pemindahan atom hidrogen dari molekul bahan bakar kepada koenzim spesifik, terutama kepada bentuk teroksidasi nikotinamida adenin binukleotida fosfat atau NADP+. Bentuk reduksi atau yang membawa hidrogen dari koenzim ini disingkat sebagai NADPH, yang menunjukkan pembawa elektron yang kaya akan energi dari reaksi katabolik menuju reaksi biosintetik yang memerlukan elektron. Next. Kemudian selanjutnya ada metabolisme sel, merupakan proses ekonomis yang diatur ketat. Metabolisme sel berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi maksimum. Sel mengkonsumsi nutrien dalam jumlah cukup untuk mengatasi kecepatan penggunaan energi pada setiap waktu. Kecepatan biosintesis molekul unit pembangun dan makromolekul sel juga disesuaikan untuk mengatasi kebutuhan tersebut. Lintas katabolik bersifat amat sensitif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan energi. Sebagai contoh, jika seekor lalat dalam rumah terbang dengan kecepatan yang penuh, kecepatan konsumsi oksigen dan bahan bakarnya meningkat ratusan kali dalam waktu kurang dari 1 detik karena diperlukan peningkatan konsumsi ATP secara tiba-tiba pada otot yang digunakan untuk terbang. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa mekanisme pengaturan regulatori lintas metabolik utama, terutama lintas yang memberikan energi sebagai ATP, mampu bereaksi terhadap kebutuhan metabolik dengan cepat dan dengan sensitivitas tinggi. Next. Kemudian ada lintas metabolik diatur dalam 3 tahap. Regulasi lintas metabolik dilaksanakan oleh 3 jenis mekanisme yang berbeda. Bentuk regulasi yang pertama dan paling cepat memberikan respon adalah melalui kerja enzim allosterik yang mampu mengubah aktivitas katalitiknya sebagai respon terhadap molekul efektor pemberi rangsangan atau penghambat. Pada lintas katabolik, produk akhir ATP seringkali berfungsi sebagai penghambat allosterik pada tahap awal katabolisme. Pada lintas anabolik, produk akhir biosintetik seperti asam amino seringkali berfungsi sebagai penghambat allosterik pada tahap awal. Enzim allosterik pada suatu lintas tertentu mungkin juga bersifat responsif secara spesifik terhadap senyawa antara atau produk dari lintas metabolik lain. Dengan cara ini,
Kecepatan sistem enzim yang berbeda dapat terkoordinasi satu sama lain. Kontrol metabolik dilaksanakan pada tahap kedua pada organisme tingkat tinggi oleh pengaturan hormon. Tahap ketiga dari regulasi metabolik dilaksanakan melalui pengontrolan konsentrasi enzim tertentu di dalam sel. Konsentrasi suatu enzim pada waktu tertentu merupakan akibat dari keseimbangan di antara kecepatan sintesis dan kecepatan degradasinya. Kecepatan sintesis enzim-enzim tertentu secara nyata ditingkatkan pada beberapa keadaan sehingga konsentrasi aktual enzim sesungguhnya di dalam sel ditingkatkan secara nyata. Next. Kemudian ada metabolisme sekunder. Metabolisme sekunder adalah lintasan atau jalur yang terjadi bukan dalam kehidupan tertentu, misalnya mikroba dan tanaman. Ada lintas metabolik yang memiliki densitas aliran yang jauh lebih kecil, termasuk pembentukan dan penguraian senyawa dalam jumlah hanya miligram per hari. Lintas ini menyusun metabolisme sekunder sel, termasuk pembentukan produk khusus yang diperlukan sel hanya dalam jumlah yang sangat sedikit. Lintas metabolik sekunder ini terlibat dalam biosintesis koenzim dan hormon yang dipergunakan dalam jumlah sedikit. Lintas sekunder metabolisme menghasilkan ratusan biomolekul yang amat khusus seperti nukleotida, pigmen, toksin, antibiotik, dan senyawa ini dibuat oleh lintas sekunder khusus yang tidak selalu diketahui detailnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah Zahra. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah 3 pendekatan utama terhadap identifikasi urutan metabolik. 3 pendekatan utama ini dipergunakan secara sendiri-sendiri atau secara gabungan untuk mengetahui rincian kimiawi lintas metabolik, yaitu dengan cara pertama dilakukannya mempelajari lintas in vitro, yaitu di dalam tabung reaksi terdapat ekstrak jaringan bebas sel yang bisa mengkatalis proses metabolik yang akan diselidiki secara keseluruhan. Pada penemuan Edward Buchner tahun 1898 yang merupakan awal pengetahuan mengenai tahap lintas metabolik ini adalah fermentasi gula menjadi etanol dan CO2 dapat terjadi di dalam ekstrak ragi bebas sel. Selanjutnya ditemukan juga bahwa pemecahan glukosa pada ekstrak tersebut memerlukan tambahan fosfat anorganik yang akan menghilang dari ekstrak dengan terkonsumsinya glukosa. Lalu ditemukan bahwa suatu senyawa turunan heksosa fosfat terkumpul di dalam medium yang memiliki semua sifat-sifat yang diharapkan dari suatu senyawa antara dalam pengubahan glukosa menjadi etanol dan CO2. Dengan kombinasi pendekatan tersebut, pada akhirnya dapat diisolasi dan diidentifikasi 11 metabolit yang merupakan senyawa antara di dalam pengubahan glukosa menjadi etanol dan pada ragi. Selanjutnya, mutan organisme membantu identifikasi tahap-tahap antara di dalam metabolisme. Penyelidikan mutasi genetik dari organisme yang kandungan salah satu enzimnya tidak dapat disintesis dalam bentuk aktif. Kerusakan ini, jika tidak fatal, mungkin mengakibatkan penumpukan dan ekskresi substrat oleh enzim yang rusak. Sel normal telah dikenal Neospora crassa dapat tumbuh pada medium sederhana yang mengandung glukosa sebagai satu-satunya sumber karbon dan amonia sebagai satu-satunya sumber nitrogen. Akan tetapi, jika spora dengan sinar X, beberapa sel muatannya akan muncul. Sel ini tidak lagi mampu tumbuh pada medium sederhana, tapi akan tumbuh jika medium tersebut diberikan suplemen. Jika mutan satu ditumbuhkan dengan penambahan arginin dalam jumlah sedikit, sel akan tumbuh sampai semua arginin habis dipergunakan pada sintesis protein. Prekursor D yang terhambat akan terakumulasi pada medium kultur karena senyawa tidak dapat berubah menjadi arginin. Jika kita sedang memindahkan sel mutan satu dari medium dengan filtrasi dan menggantikan sel-sel ini dengan sel mutan yang lain yang ditunjukkan sebagai mutan 2 yang tidak dapat membuat senyawa. Medium kultur dari mutan 1 akan menunjang pertumbuhan mutan 2 karena medium ini menyediakan pemula.
Akan tetapi medium mutan 2 akan terasing, tidak akan menunjang pertumbuhan. Next. Pelacak isotop memberikan metode ampuh bagi penyelidikan metabolisme. Dengan menggunakan suatu isotop atau unsur tertentu, sebagai contoh isotop radioaktif 14C, seringkali dipergunakan untuk mencirikan atom karbon tertentu pada molekul organik. Molekul berciri 14C tersebut tidak dapat dibedakan secara kimia dari molekul normal yang tidak berciri, tetapi dapat mudah dideteksi dan diukur melalui sifat radioaktivitasnya. Metode pelacakan isotop dapat dipergunakan untuk menentukan kecepatan proses metabolis dan di dalam organisme utuh. Salah satu dari kemajuan bahwa komponen mikromolekuler sel dan jaringan mengalami pemutaran metabolisme secara terus-menerus, yaitu komponen ini berada dalam keadaan tetap atau dinamik di dalam sel. Di tengah-tengah terjadinya biosintesis yang diatasi oleh kecepatan degradasi yang tepat sama. Sebagai contoh, pengukuran isotop telah memperlihatkan bahwa protein hati tikus mempunyai waktu paruh kira-kira 5-6 hari. Selanjutnya, lintas metabolik dipisah-pisah dalam sel. Ada dua kelas utama, yaitu prokariotik dan eukariotik, yang amat berbeda pada ukurannya, struktur internal, dan susunan genetik serta metaboliknya. Sel prokariotik mencakup bakteri dan ganggang biru berukuran sangat kecil dan merupakan sel sederhana dengan hanya sistem membran tunggal yang mengelilingi sel. Sel ini tidak memiliki ruang yang dipisahkan oleh membran internal, tetapi terdapat pengelompokan beberapa sistem enzim sampai tingkat tertentu di dalam bakteri. Sel eukariotik yang mencakup hewan dan tumbuhan tingkat tinggi selain jamur, protozoa, dan ganggang tingkat tinggi berukuran lebih jauh lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan dengan sel prokariotik. Selain pembungkus sel, sel eukariotik memiliki inti sel yang dikelilingi membran yang mengandung beberapa banyak kromosom. Sel ini mengandung organel internal bermembran. Di dalam sel eukariotik, enzim mengkatalis lintas metabolik seringkali terletak di dalam organel spesifik atau kompartemen. Selanjutnya, dapat disimpulkan, yaitu organisme dapat diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan karbonnya. Autotrof dapat menggunakan karbon dioksida, sedangkan heterotrof membutuhkan karbon dalam bentuk organik tereduksi. Proses metabolisme dibagi menjadi katabolisme yang merupakan degradasi molekul nutrien yang kaya akan energi, dan anabolisme yang merupakan biosintesis komponen baru sel. Katabolisme dan anabolisme dijalankan dalam 3 tahap utama. Pada tahap pertama, katabolisme, polisakarida, lipid, dan protein diuraikan secara enzimatik menjadi unit-unit pembangunnya. Pada tahap kedua, unit pembangun dioksidasi menjadi asetil-CoA sebagai produk utama. Dan pada tahap ketiga, gugus asetil-CoA dioksidasi menjadi karbon dioksida. Cukup sekian dari kelompok kelima, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.